PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Sobat traders, pernah mengalami masalah trading atau bingung mau trading dari mana untuk Anda yang pemula? Yuk join bersama kami komunitas Forexing Pro. Bersama dengan kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading forex, webinar tentang trading forex setiap minggunya, dan yang pastinya Anda bisa mendapatkan signal terbaik dari kami setiap harinya. Untuk gabung bersama kami, Sobat Traders bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Sobat Traders bisa klik link di bawah ini, dan Sobat Traders akan masuk ke dalam halaman berikut. Sobat Traders bisa memilih pendaftaran member baru, dan setelah itu, Sobat Traders akan diminta untuk share kontak number dari Sobat Traders. Setelah Sobat Traders telah mengikuti langkah tersebut, Sobat Traders akan diberikan link untuk join bersama komunitas kami. Selamat bergabung dengan komunitas Forexing Pro dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join dengan komunitas Telegram Forexing Pro dan profit bersama kami. Trade by yourself and save trading bersama Forexing Pro. Lihat ini arah pasar mau kemana ya, kita bisa mau perkirakan level D-nya itu sampai di mana. 1 dan M30 ini, oh ini nih rata-rata dekat sini nih, ini terendahnya nih hampir sama nih. Di sini kita pasang coba garis horizontalnya. Jadi kemunculan timbang ini ya Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan signal untuk reversal.
PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Yang sudah hadir join di webinar Foreximpro pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita ketemu lagi di webinar yang terakhir untuk tahun 2020 ya malam hari ini. Seperti yang diketahui, kita akan belajar mengenai cara menggunakan stokastik osilator dalam trading forex, dan materi ini akan disampaikan oleh Pak Lindu Nainggolan dari PT Java Global Futures, dan ini merupakan webinar yang terakhir untuk tahun 2020. Jadi kesempatan bagi sobat traders yang join pada malam hari ini. Jadi nanti pada saat sesi tanya jawab dibuka, maka jangan malu-malu atau jangan sungkan untuk mengajukan pertanyaannya. Bisa tuliskan pada kolom komentar atau bisa juga langsung unmute suaranya dan bisa langsung bertanya dengan Pak Lindu Nainggolan. Jadi malam hari ini Foreximpro kita yang terakhir untuk tahun 2020 yang diadakan oleh Foreximpro dan juga PT Java Global Futures. Dan diminta untuk setiap sobat traders yang join pada malam hari ini bagi ID Google Meet yang tidak kita kenal ya, mungkin ada ID Google Meet yang hanya nama singkatan, jadi nanti bisa tolong tuliskan di kolom komentar atau bisa juga informasikan ke admin Foreximpro di Telegram untuk menginformasikan nama lengkap dari sobat traders pada malam hari ini. Itu saja, kita akan mulai untuk pemaparan materi dari Pak Lindu Zhang ya. Silakan Pak Lindu. Terima kasih Bu Dela. Halo. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Kita sebentar lagi mau memperingati hari Natal ya, bagi yang memperingati selamat Natal. Sebelum tanggal 25 saya ucapkan duluan. Kita akan membahas mengenai stokastik ya. Saya jadi ingat ini waktu saya pertama kali trading, saya diajarin mengenai stokastik, Pak. Bapak Ibu sekalian, ya kita buka dulu MetaTrader ya. Oke, nah kita masuk ke ini stokastik ya. Masuknya ke tren, bukan ke tren maaf, ke osilator. Dia masuk bagian dari osilator. Kemudian klik stokastik osilator. Ya, ini ada parameternya ya, sesuai dengan apa yang ada aja ya, yang ada di MetaTrader. Kita tinggal oke saja. Nah, di sini kita lihat ada 3 tingkatan ya, yaitu ada 80, 50, 20 di sini. Nah, kalau dikatakan sudah mencapai 80 ini, itu dikatakan sudah jenuh beli. Ya,
sudah jenuh beli. Dan kalau sudah sampai ke bawah ini, ya itu dibilang sudah jenuh jual. Ya, nah kebanyakan kita diajarin seperti itu. Kalau sampai sini, kita misalnya ketika melewati garis 80 ini ke bawah, ya kita bisa ambil posisi jual, ya. Kita bisa lihat ini. Ya, ini grafiknya. Nah, ini daily ya. Saya kasih lihat dulu dari yang daily. Ya. Karena daily ini menunjukkan tren pada hari itu sampai beberapa hari ke depan. Ya. Jadi supaya kalau misalnya ngelihat harga naik turun, arah sebenarnya kemana gitu, itu bisa salah satunya dibaca dengan stokastik ini, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa harga dari atas ini tembus 80 ke arah bawah, ya. Nah, kalau itu terjadi pada grafik ini, itu kita bisa lihat bahwa grafiknya terus turun, ya, turun arahnya kemana, ke yang sini, ya, di tengah ini. Nah, terkadang di tengah ini bisa seperti ini balik lagi ke atas, seperti itu, ya. Tapi bisa juga terus turun. Nah, kalau terus turun berarti turunnya itu masih lanjut. Nah, ini ketika sampai di tengah, kalau dilihat dari grafik daily, kita lihat grafiknya sempat dia turun, tapi kemudian balik lagi ke atas. Ya, terjadi konsolidasi di sini. Tapi ketika keesokan harinya ternyata stokastiknya lewat, ya, maka ini lanjut turun. Ya, lanjut turun sampai ke sini, yang level 20.00 stokastiknya. Ya, nah ternyata ini yang kesalahan yang selalu terjadi ketika orang menggunakan stokastik. Ya, jadi ketika sampai titik ini, titik 20 ini atau titik 80, itu dianggap jenuh, langsung keluar. Ya, langsung keluar pasar, terus ngambil posisi yang baru. Ya, jadi tadi udah jual, ya, kesalahannya adalah keluar dari pasar itu nggak masalah kalau keluar dari pasar, tapi kesalahannya adalah mengambil posisi baru. Karena dianggap sudah jenuh, akhirnya ambil posisi baru, buy. Ternyata ketika buy, ya, oh ini udah jenuh nih, berarti saya ganti posisi buy. Ketika diganti posisi buy, ternyata harga masih lanjut turun. Sampai di sini, ya, ada 3 candle lagi, 1, 2, 3, ya, masih lanjut turun dan ini lumayan, ya. Ada berapa poin kalau ditarik ke sini? Itu dapatnya 380 poin, ya. Ini besar karena grafik harian, ya. 380 poin masih terus turun ke bawah. Nah, akibatnya dia yang udah ngambil posisi buy, keseret terus ke bawah. Kenapa? Karena tadi menganggap jenuh langsung ganti posisi buy. Ya, jadi ketika kita menggunakan stokastik ini, ketika sudah sampai jenuh ini, keluar boleh. Tapi jangan langsung untuk ambil posisi buy keesokan harinya. Kenapa? Karena sekalipun jenuh, bisa jadi dia masih melanjutkan trennya. Tapi grafik di stokastiknya begini, posisinya di bawah 20, kayak datar, seperti itu, turun sedikit lagi, kemudian datar lagi.
Kemudian di sini baru mulai balik mau naik. Ya. Jadi ambil posisi barunya bukan di sini. Bukan saat kelihatannya jenuh. Tapi bisa ambil posisi pada hari itu, ya. Ini jadi patokan ya. Untuk patokan tren daily, kita untuk menentukan ambil buy atau sell pada hari itu, bisa lihat stokastik. Biasanya ya, stokastik ini kan dipakai di saham. Dan saham itu biasanya pergerakannya itu kan lambat sehingga bisa dibaca berdasarkan harian. Nah, jadi ini stokastik ini lebih bisa dibaca berdasarkan harian, ya, lebih jelas maksudnya dibandingkan dengan time frame yang ke bawah H4 dan lainnya. Nanti kalau time frame H ke bawah, ya itu bisa untuk bantuan konfirmasi saja, ya. Kalau misalnya hariannya turun, terus misalnya di H4 atau H1, ya, itu kan kita bisa ambil posisi pasarnya. Jadi, oh hari ini dia ini stokastiknya menunjukkan turun, berarti mau turun. Ketika di H4 dan H1-nya kelihatannya masih naik, ya kita nggak ambil posisi. Tapi ketika turun, kita bisa ambil posisi juga sesuai dengan yang di daily, ya. Tapi ya, masuk pasarnya bukan saat menyentuh ya, menyentuh 20 atau 80 ya. Tapi ketika sudah dari bawah, nah ini kelihatan ya mau naik, mau keluar ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini masih di bawah. Ya. Nah, ketika sampai di sini itu berarti grafik ini, grafik yang kedua ini. Nah, kita bisa tuh untuk ambil posisi buy, ya. Kita ambil posisi buy itu sampai ke sini, ya. Nah, lanjut juga bisa sampai ke sini, ya. Sebenarnya ini ya, ini ketarik ini sebenarnya ini udah sampai ke batas ini, ya. Nah, kalau ketika sampai ke batas ini atau mendekati ya, ketika sudah masuk pasar bisa keluar dari pasar, ya. Nah, ketika ini berbalik kembali, kita bisa lihat di sini. Ketika terjadi perpotongan, ya, ini kan tadinya naik, ya, mungkin baru sampai menyentuh sini, kemudian akhirnya pergantian grafik sampai di sini, dia motong. Ya, ini terlihat pemotongan. Jadi yang garis nggak putus-putus ini, ya, akhirnya ada di bawah, tadinya ada di atas. Berarti menunjukkan mau turun, ya. Turun bisa targetnya sampai ke sini atau ke sini. Nah, ketika terjadi perpotongan itu di daily, ya. Nah, ini di sini perpotongan, kan di grafik ini belum ada perpotongan ya. Itu masih arah ke atas, ini bisa kita lihat masih arah atas. Nah, ketika ganti grafik yang ini, nah itu mulai terjadi perpotongan. Nah, saat terjadi perpotongan itu, kalau di harian daily ini, ya kita bisa untuk ambil posisi sell, gitu ya. Nah, terus kita ikutin stokastiknya ini. Nah, sampai di sini grafik yang ini, kita bisa lihat bahwa sudah mencapai level 20. Ya. Dia turun gitu, sudah mencapai level 20. Ya. Ya, kalau sudah mencapai ini, ya kita bisa untuk keluar, nggak usah terusin. Ya. Karena bisa saja dia berbalik seperti ini, atau bisa aja dia meneruskan penurunannya nanti seperti yang saya bilang kayak di sini kan,
ya, dia terus turun ini. Jadi ketika menyentuh jenuh ini, saat kita sudah ambil posisi tadi, kita keluar saja dari pasar. Ya, lebih bagus begitu. Keluar dari pasar, karena bisa berarti memang sudah jenuh. Ya, kalau di sini tadi kelihatannya jenuh, tapi ternyata masih terus turun. Kalau di sini benar-benar sudah jenuh ini. Berikutnya kan kemudian berbalik naik. Ya, jadi pokoknya patokan sampai 20 atau 80 keluar aja dari pasar. Ya. Nah, kita bisa lihat juga contoh ini. Ya. Di sini pada saat ini mulai berpotongan, berarti kan arahnya mau turun. Kemudian akhirnya sampai di garis ini. Nah, di garis ini kita bisa untuk ambil posisi. Kita lihat grafiknya di atas, arah turun. Ya. Nah, tapi kita perhatikan konfirmasi juga ke H1. Kita lihat ya, ini kita kasih tanda. Kita kasih tanda. Terus nggak bisa. Sebentar. Ya, di sini ya. Ini tanggal berapa berarti? Tanggal, kita bisa lihat, ini tanggal 12 November. Ya, 12 November. Ya, itu cuma satu grafik aja. Kita bisa lihat 12 November di H4-nya. 12 November. Nah, ini 12 November. Nah, ternyata 12 November dia ini setelah turun sebelumnya, sebentar. Ini jam 00 enggak ya? Iya benar jam 00. Ternyata dia udah jenuh. Ini ya makanya yang saya bilang kalau di H4 enggak terlalu akurat, harus ada bantuan indikator lainnya. Nanti saya kemukakan indikator apa yang dapat membantu untuk membaca pergerakan tren naik turun gitu ya, yang bisa kerjasama dengan stokastik ini apa ya, kita lihat nanti kombinasinya. Nah, kita terus lihat di H1 ya, ini tanggal 12 bulan 11 H1. Nah, di sini lihat ya, di H1 kelihatan dia baru naik gitu ya. Ini di titik jenuh ya. Nah, kita coba ambil di sini aja berdasarkan ketika sudah mau balik lagi menembus 80 ya. Di manakah itu? Nah, di sini kita geser sedikit satu biar kelihatan penembusannya. Nah, ya, di sini kelihatan mulai nembus turun. Nah, disinilah kita ambil posisi sell. Jadi ada kombinasi tadi dari daily dan H1, ya, ada kombinasi. Nah, sampainya kemana nih? Sampai ke sini aja nih, jenuh. Ya, walaupun kita bisa teruskan ini dengan bantuan indikator lain nantinya untuk membaca bahwa sekalipun ini jenuh ternyata masih kuat turun. Ya, nah, kita pelajarin satu-satu dulu nih supaya nggak bingung. Nah, kita coba lihat, oke, yang jenuh itu, bentar. Nah, sini kan sampai titik jenuh sini ya. Nah, ini di sini.
berapa poin dia, ya. Kita bisa coba lihat, kita ambil posisi misalnya sel di sini, ya, sampai ke sini. Nah, itu posisinya 14 poin, ya. Nah, ini kalau kita main scalping, bagus ini, ya. Jadi bisa digunakan untuk main scalping, maksudnya yang poinnya kecil-kecil. Misalnya mau ambil profit 5 poin, kan kita ada account namanya Prime, ya. 1 poin aja udah BEP gitu. Jadi 5 poin ya udah untung 4 poin gitu kan. Nah, jadi kalau 14 poin ya berarti udah 14 kurang 1 udah 13 poin profitnya kalau dengan account Prime gitu kan. Ya, jadi nggak usah takut meskipun untungnya 14 poin gitu. Itu sistem hit and run dengan stokastik. Ya. Nah, ini bisa digunakan. Nah, karena melihat jenuh berdasarkan H1 ini kita hanya ngambil 14 poin, tapi kita lihat lagi di daily, ya. Di daily itu dia memang turun, ya, arahnya sampai sini. Begitu ganti grafik, ya, di sini. Begitu ganti grafik di sini, ini stokastiknya di hari berikutnya. Nah, sudah sampai di 50. Ya. Ternyata sampai di 50 balik naik. Nah, ada indikator yang dapat membantu kita untuk membaca stokastik ini lebih akurat, dan ternyata kerjasamanya baik sekali dengan indikator ini, ya. Jadi apa indikator yang bisa bekerja sama dengan baik dengan stokastik, ya? Ini kita buka tren, ya. Ada namanya Average Directional Movement Index. Nah, ini pasangan yang paling bagus banget, ya, saling mendukung. Ketika salah satu menjadi lemah, yang lain itu dapat membantu untuk membaca pergerakan, ya. Kita coba lihat yang di H1 tadi, ya. Kan di daily tadi kelihatan trennya turun gitu, ya. Ini tanggal yang tadi ini tanggal 12 November, ya. Oke. 12 November. Nah, kita bisa lihat 12 November ini jam. Ya. Di sini jam 00, ya. Kita lihat di sini stokastiknya, ya. Nah, terlihat di sini kan sudah jenuh, ya kan? Nah, tapi kok dia masih terus turun? Apa penyebabnya? Nah, berdasarkan riset gitu, ya, akhirnya saya lihat bahwa stokastik ini sangat cocok sekali berpasangan dengan ADX, Average Directional Movement Index. Jadi ada sebabnya ketika ini jenuh jual, tapi kok dia masih terus turun, ya. Jadi sesuatu yang tidak terbaca oleh stokastik di sini terbaca oleh temannya di sini, yaitu Average Directional Movement Index di sini. Ya, ini menunjukkan tren turun. Di sini ada min DI, di sini ada
plus DI, mungkin pernah kita belajar mengenai ADX ya. Dan ini ADX ya, kalau naik itu berarti dia menguatkan tren naik atau tren turun. Nah, yang ini kan min DI ya, yang merah ini min DI menunjukkan tren turun. Yang ini plus DI, min DI-nya di atas plus DI. Yang merah di atas hijau. Berarti tren turun. Tren turunnya semakin kuat saat ADX naik. Nah, kita bisa lihat ketika ini jenuh di sini, kenapa harga masih terus turun? Karena di sini di ADX terlihat bahwa semakin kuat turun. Ya. Karena tren turunnya dikuatkan oleh ADX ini. Makanya masih turun. Ya. Nah, turunnya sampai sekitar di sini. Kita lihat ya. Ini di H1 ya. Nah, sampai sekitar di sini. Nah, ini ADX naik terus ya, selama sekalipun min DI ini sempat turun begini ya, tapi selama ADX ini masih terus naik, berarti dia masih menguatkan tren tersebut. Dalam hal ini yang ini tren turun. Tapi ketika bengkok ADX-nya mau datar atau langsung bengkok ke bawah, itu berarti trennya sudah mulai melemah. Ya, tren turunnya sudah mulai melemah. Nah, inilah kerjasama yang baik antara ADX dan stokastik. Ya, jadi ketika ADX mulai melemah, tadinya kan ini jenuh ya, jadinya menurut stokastik jenuh, tapi ternyata masih kuat turun karena ADX, ya kan? Nah, tapi ketika ADX mulai melemah pengaruhnya karena sudah bengkok ke bawah garis ADX-nya, nah kita lihat stokastiknya bagaimana. Kalau stokastiknya datar, ya berarti dia datar aja konsolidasi gitu ya. Tetapi jika ternyata akhirnya naik di atas 80 ini, di atas 20 ya, naik ya, di saat ADX lemah ya dia naik. Nih, naik. Ya. Jadi ketika di sini ya pergerakan garis ini stokastik mulai naik. Nah, dia mulai mau naik. Ya. Nah, ketika akhirnya stokastik naik, ternyata ADX juga yang tadinya lemah mulai kembali naik. Tapi ketika ADX ini naik, dia menguatkan tren apa sekarang? Jadi tren naik yang hijau ini plus DI sudah di atas min DI. Jadi tren naiknya yang semakin kuat. Ditambah stokastik yang juga naik, klop banget kita. Kalau kita dapetin ini, posisi ini, ya, kita langsung bisa ambil saja posisi buy. Sampai mana arah targetnya ya kita lihat aja, sampai misalnya ini jenuh. Pertama lihat stokastik, oke, jenuh. Ya, keluar nggak nih dari pasar? Kita lihat ADX-nya. Oh, ADX-nya masih kuat nih. Arah naik begini belum menunjukkan bengkok. Kalau begitu, ya udah terusin aja. Ya, kalau tadi kita nggak berani untuk nerusin sampai 80 ya udah keluar gitu ya. Tapi karena dibantu oleh ADX, oh masih kuat ini trennya, masih ini naik nih. Sampai di sini kan ADX-nya nih masih naik, ya. Nah, stokastiknya udah ngelebihin 80 nih. Ini naik terus. Udah bisa kita terusin. Dengan kepercayaan diri kita teruskan. Ya, jadi keuntungannya bisa nambah. Nah, tapi ketika ADX di sini bengkok lagi, berarti trennya turun. Apa? Maksudnya bukan trennya turun. Tren naik tadi melemah. Ya. Jadi ADX yang menjadi penguat tren melemah. Ya udah kita keluar dari pasar tadi yang posisi buy tadi. Ya.
Nah, saat melemah, ini ambil peran nih stokastik. Ya, dia turun, terus makanya ini terus turun kan. Nah, ketika ganti grafik di sini, dia sudah sampai 50. Jadi kalau udah sampai pokoknya garis mau 50, mau 20, mau 80 itu udah hati-hati. Bisa saja terjadi perubahan grafik di situ. Ya. Nah, jadi ketika di sini posisinya stokastik sudah sampai di 50. Oke. Nah, ADX ini nggak menunjukkan tren apapun. Ya, nggak kebaca. Ya. Jadi kalau udah sampai sini, terus pergerakan grafik selanjutnya sepertinya susah untuk turun, ya sudah, anggap aja ini juga udah jenuh gitu di sini. Karena kan ADX-nya juga nggak terbaca juga trennya, ya kan? Cut aja. Berapa untungnya sih ini di sini yang cuma segelintir ini? Nah, 41. Lumayan, 41. Kalau kita ngambil untung 20 poin juga bisa. Apalagi dengan account prime tadi, cuma 1 poin udah balik modal, ya tinggal dikurangin 20 poin kurang 1, 19, 40 poin kurang 1, 39 poin dapat untungnya. Seperti itu. Ya. Pak Lindu, mungkin kita skip nih, ada yang tanya dari WhatsApp. Katanya Pak Lindu, yang saya tahu yang bertanya ya Pak, indikator tersebut itu telat ya Pak, yang Bapak ajarkan ini. Betul, betul. Itu benar ya. Itu makanya ada juga kombinasi dengan ini bagus sekali gitu ya. Kombinasi dengan ADX supaya benar-benar bisa kita lihat. Makanya pertama kita lihat yang paling akurat itu stokastik itu di D1 ya. Kalau di H4 kurang ya. Kalau di H4, H1 kurang, itu harus perlu bantuan menurut saya seperti itu ya. Nah, kita kan bisa lihat ini kan gambaran stokastiknya kalau di daily lebih jelas gitu ya. Nah, ini kelihatan pas naik juga ini naik, ini turun seperti itu. Turunnya jelas gitu ya. Kalau di H4 sama H1 nggak terlihat, makanya saya lebih anjurkan stokastiknya lihat dulu di daily ya. Habis di daily bisa lihat ke H1 untuk ambil posisinya. Tapi untuk lebih lengkapnya itulah makanya kita perlu namanya ADX. Karena kalau tanpa pertolongan ini ya itu bisa aja terjadi salah baca ya. Jadi alangkah baiknya seperti yang tadi saya tunjukkan, misalnya tren dari ADX kelihatan naik, stokastik juga naik, disitulah yang cocok untuk ngambil posisi seperti itu. Jadi bagusnya, ini alangkah bagusnya stokastik itu dikombinasikan dengan indikator lain. Dalam hal ini saya rekomendasikan lebih ke ADX untuk saling kerjasama antara stokastik dan ADX. Jadi seperti itu, Bu. Oke, silakan lanjut, Pak. Oke. Ini di forex nih, belum di emas ya. Nah, lihat ya. Nah, ini di sini ini aja dulu ya. Ini di sini kita lihat ya melewati 20 naik kelihatannya ya. Nah, ya di sini ya ketika lewatin 20 bukan grafik yang naik satu ini ya, tapi pas yang kedua ini ya, yang kedua ini dia di atas 20 ya, persis di saat ADX lemah. Ya, jadi kita saat ADX lemah ya kita bisa ikutin
stokastiknya. Kalau stokastiknya datar ya kita nggak usah masuk pasar, tapi kalau stokastiknya kelihatan naik di saat ADX lemah, ya kita bisa untuk masuk pasar, ya. Apalagi kalau dilihat dari plus DI-nya ternyata terlihat mulai naik ini, walaupun ADX-nya lemah, ya. Cuma di saat tren tidak kuat, ya kita kalau ambil posisi nggak usah besar-besar, ya. Karena pergerakannya bisa jadi nggak terlalu kuat gitu. Kita mau ambil 10 poin, 20 poin bisa aja itu kita dapat. Seperti itu. Ya. Yang bagus itu misalnya seperti ini, ya. Ini ada stokastik, ya. Kelihatan sudah di atas 20. Nah, tapi ADX-nya di sini masih belum kelihatan untuk naik, menguatkan tren apa juga nggak tahu gitu loh, ya. Tapi memang stokastik udah mulai kelihatan. Cuma kalau ragu, ya lihat aja, tunggu saya mau tunggu kelihatan ADX-nya naik, itu kan plus DI-nya yang hijau sudah mulai di atas. Siapa tahu nih mendukung. Ketika mulai ganti grafik, ADX kelihatan mulai naik, stokastik naik, udah ambil aja posisi, buy. Nah, sampai di sini, sampai grafik yang ini kelihatan jenuh. Sampai di sini kelihatan jenuh. Ya. Tapi kenapa dia masih naik? Kita bisa lihat di sini, kenapa masih naik. Karena ADX-nya masih naik sampai di sini. Ya. Ketika geser satu grafik, ADX-nya mulai bengkok. Ya. ADX mulai bengkok, kita keluar dari pasar. Pas lagi di sini juga mau arah turun. Ya. Nah, stokastik turun di saat ADX lemah. Ya, ini min DI-nya juga udah kelihatan naik. Ya udah, kita bisa ambil sell tapi nggak usah panjang. Ya, kenapa nggak usah panjang? Karena bisa jadi pergerakannya memang nggak panjang. Karena ya memang ADX-nya lemah gitu. Yang akan membuat panjang itu di saat ADX-nya menguatkan tren. Ya, makanya ini cuma satu grafik doang ini turun, ya. Berapa poin ini? Ini sekitar 69 poin, ya. Di H4 lumayan. Ya. Tapi bagusnya kalau mau yang lebih panjang gitu ya kombinasi aja. Di saat ADX kelihatan bagus, trennya kuat naik, stokastik kelihatan naik, itu yang paling bagus untuk ambil posisi. Jadi yang saya mau kemukakan di sini bahwa stokastik ya lebih bagus diambil, dilihat di harian. Tapi kalau mau ke H4, H1 gitu ya, lebih bagus kombinasi dengan ADX ya. Nah, stokastik di D1 sama H1 bisa dikombinasikan. Misalnya kelihatan di daily mau turun, saat di H1 kelihatan naik, ya udah nggak usah ambil posisi. Ketika sama-sama turun, bisa ambil posisi, apalagi dikombinasikan dengan ADX. Itu jadi semakin kuat. Ya. Nah, nah kalau pound sterling sekarang ini ya kita bisa lihat di sini berdasarkan daily ya. Ini mau turun, tapi kelihatan kayaknya nih di 50 mau balik lagi nih. Kira-kira kenapa? Ya ini kelihatan sepertinya yang garis bukan putus-putus ini mau bengkok, mau ke arah garis putus-putus. Sehingga mau ke arah balik lagi. Ya. Nah, lalu
berdasarkan ADX, ini gimana? Ini min DI di atas, tapi nggak terlalu kuat. Karena ADX-nya ini bengkok ke bawah. Berarti tren untuk turun berarti lemah. Ini makanya di stokastik kelihatannya juga mau naik. Nah, berarti kalau berdasarkan daily nggak kelihatan, ya. Ini nggak bisa terlalu kelihatan. Ini dilihat bisa mau balik naik ini. Kita coba ke H4. Ya, di H4. Nah, kan ini kelihatan naik. Ini juga kelihatannya naik. Walaupun ini bengkok begini berarti ada koreksi turun dulu, ya. Tapi trennya masih kuat naik karena ini belum bengkok begini di H4. Kalau mau lebih yakin, ya udah tunggu grafik selanjutnya, ya. Jam berapa? Ya, kalau ini H4 ya. H4 itu kan dari jam 5 berarti ke arah jam 9 malam. Jadi kalau 9 malam misalnya ya, ini bengkok ke bawah. Oh, berarti tren naiknya sudah lemah nih. Stokastiknya nanti jam 9 bengkok ke bawah mau motong. Oh, berarti ini sama-sama nih mau berbalik turun. Kayak begitu. Ini kalau begini berarti jangan ambil posisi dulu ya. Ini lihat lagi aja nanti jam 9. Kita lihat di H1. Nah, di H1 kan kelihatan datar. Ini arah turun. Ya. Tapi turunnya itu nggak terlalu kuat. Nah, kita bisa lihat di sini ADX-nya nggak kuat. Oke, kalau mau ngambil sell bisa-bisa saja ya. Tapi paling nggak poinnya ya kecil-kecil aja. Bisa misalnya ya cuma sampai di sini. Misalnya sampai berdasarkan terendah ini gitu ya. Ini dari 1.3419 ke 1.3402 ya. Berarti ambil ya 10 poin aja kayak begitu. Ya, bisa aja ini tuh. Sekarang mulai kelihatan. Ini agak turun. Nah, ya, M15. Nah, tapi kalau dilihat dari ini semua ya, ini sebenarnya nggak kebaca trennya, makanya pergerakannya seperti ini. Nah, alangkah terbantunya kita dengan adanya ADX ini, ya. Karena apa? Oh, dari ADX aja mau M15, M30 nih, masih nggak kebaca nih trennya. H1 juga, makanya kalaupun ini turunnya lemah sekali, paling cuma sampai segini, 1.3402. Ya, makanya saya bilang, kalau stokastik dan ADX saling membantu, itu baru ambil posisi. Jadi kalau nanti di H1, H4 nih, kelihatan nanti trennya gimana nanti jam 9 ya. Ya, ini kita lihat di H4, oh mau naik, tapi H1 M30 nggak kelihatan tuh mau naik gitu kan. Ya udah, nggak usah ambil posisi. Kalaupun mau ambil posisi sell, nah ini kan turun-turun, ya 5 poin atau 10 poin nggak apa-apa. Itu namanya scalping, hit and run. Ya, jadi kalau yang suka scalping ya bisa ini pakai bantuan stokastik. Ya, di saat ADX ini nggak kelihatan trennya kemana. Ya, itu berarti paling konsolidasi di sini, terus bisa naik lagi di sini. Sebatas di sini nih konsolidasi nih. Ya, kecuali kalau nanti break ini, kalau ini terjadi break nanti, ini kan arah turun, ini min DI-nya nih udah di atas sebenarnya. Nah, sekarang jam 8. Nanti bapak-bapak bisa lihat, kalau nanti ini terus turun jam 9, lalu ADX ini di H1, karena kalau H4 kan udah menunjukkan ini mau turun. Nanti jam 9, kalau ini nggak bengkok, tapi tetap lurus, berarti tren naiknya masih kuat. Jadi kalau ini masih lurus, nggak bengkok ADX-nya, dan H1 ADX-nya nanti malah
naik menguatkan tren turun, ya, menguatkan tren turun, menguatkan tren naik gitu ya. Nah ini bisa jadi berbalik kembali naik. Tapi kalau misalnya ini ternyata naik, malah menguatkan tren turun, yang merah malah naik, ini juga stokastik turun, berarti kemungkinan turun. Dan di sini ADX-nya bengkok, artinya tren naik nanti jam 9, kalau ini bengkok berarti bisa berubah jadi turun. Nah, itu baru bisa ambil posisi di H1 nanti sell, ya. Kapan nanti keluarnya? Kalau misalnya jam 9 nanti sell, keluarnya kapan? Lihat aja di H1 ini, kalau nanti ADX-nya misalnya udah menguatkan tren turun terus kemudian bengkok lagi ke bawah, ya. Terus stokastiknya mulai berbalik lagi, misalnya naik dari turun begini terus naik gitu. Udah keluar aja dari sell-nya. Jadi Pak Lindu asik sendiri nih. Bapak Ya. Ibu Sobat Traders, saya ada yang mau nanya nggak? Udah 8.20, tadi kan Pak Lindu udah menjelaskan panjang kali lebar, kali tinggi, kali luas. Jadi bagi Sobat Traders yang join malam hari ini, mungkin ada yang mau bertanya, kita punya sesi waktu untuk pertanyaan 5 menit ke depan, karena durasinya sudah jam 8.20. Kurang lebih 15 menit ke depan kita akan akhiri webinar pada malam hari ini. Dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa silahkan langsung unmute. Pak Fahrudin, Pak Kabar, Pak Andre, Ibu Felixia ya, Pak Firman yang sering join, Ibu Iva, Pak Ramlan, atau Ibu Rahel, atau Ibu Widi, ada yang mau bertanya malam hari ini? Silahkan. Masih menyimak atau sudah cukup jelas pemaparan yang disampaikan oleh Pak Lindu? Ya. Masih bingung, Ibu Felixia, masih bingung fungsi dari ADX, Pak, dari Ibu Felixia. Mungkin bisa dijawab singkat, nanti bisa dijelaskan di grup Foreximpro Community Telegram ya, Pak. Ya. Bagi sobat yang lain mau ada nanya lagi, silahkan diinformasikan, masih punya waktu 5 menit ke depan untuk sesi tanya jawab. Silahkan Pak Lindu. Tadi ADX ya, itu sebenarnya fungsinya adalah untuk membaca tren, ya. Tapi ini akan sangat bagus sekali, ya, jika kombinasi dengan stokastik ini. Kenapa? Ini contohnya, ya. Sekali lagi, Bu, ini yang merah, Ibu bisa lihat ketika saya tunjuk kursornya ini yang merah, itu ada tulisan Average Directional Movement Index, terus di bawahnya min DI, ya. Min itu menunjukkan tren turun. Yang ini plus DI, ya. Nah, ini menunjukkan tren naik. Tapi min di atas plus itu berarti cenderung untuk turun. Nah, ketika ini ADX bisa dilihat ADX-nya naik menguatkan tren yang di atas ini, min DI, berarti menguatkan tren turun, ya. Nah, ketika dia menguatkan tren turun, kita lihat stokastiknya. Nah, ini stokastiknya ini terlihat ini bengkok ke bawah dan memotong di sini. Jadi garis garis yang tidak putus-putus itu dari atas tadi memotong garis yang putus-putus pada stokastik, ya. Nah, di sini berarti dia menunjukkan turun juga kan, ya. Jadi stokastik menunjukkan turun, ADX menunjukkan tren turun juga yang dikuatkan oleh ADX, ya. Maka kita bisa ambil posisi sell di sini ketika terjadi kesepakatan antara stokastik dan ADX. Jadi stokastik ini kerjanya itu akan dibantu oleh ADX, ya. Nah, ini makanya harganya terus turun, ya. Turunnya sampai mana? Ini kita lihat juga turun, ya kan? Yang garis tidak putus-putus ini masih di bawah dari garis putus-putus. Berarti stokastik masih menunjukkan turun.
Nah, ketika di sini ADX ya mulai bengkok di bagian sini, pas grafik ini apa yang turun lagi ini mulai bengkok di sini, berarti tren turunnya sudah mulai lemah ya. Dan di sini juga stokastik antara garis yang tidak putus-putus dan garis yang putus-putus sudah merapat di sini. Nah, berarti kita tadi ngambil posisi sell gold di sini, ya, kita bisa keluar posisi saat di sini. Ya, kenapa kita keluar posisi di situ? Kita lihat ADX-nya yang tadinya naik terus, kemudian bengkok ke bawah. Kalau bengkok ke bawah berarti kan turun kan ADX-nya, alias melemah. Ibaratnya ADX itu kayak vitamin. Kalau udah dia melemah berarti nggak ada penguatnya lagi, penguat trennya. Nah, stokastiknya juga tadi dari turun gitu ya, karena garis yang tidak putus-putus itu ada di bawah dari garis yang putus-putus. Nah, pas ADX melemah, di stokastiknya juga yang garis putus-putus maupun yang tidak putus-putus merapat di sini. Artinya kan bisa terjadi pembalikan arah. Nah, disitulah kita bisa untuk keluar posisi. Ya, nah ini di sini kita lihat garis yang tidak putus-putus stokastik sudah di atas 50. Ya. Dan yang tidak putus-putusnya di atas garis putus-putus. Bisa dilihat kan? Nah, lalu ADX-nya plus DI yang hijau, ini kita bisa lihat, saya tunjuk garis hijau, kelihatan di situ ada tulisan plus DI. Muncul kotak kan, yang paling bawahnya tulisan plus DI. Ya, itu berarti tren naik. Tren naiknya dikuatkan oleh ADX yang semakin naik. Sehingga apa? Trennya kuat untuk naik, kita bisa ambil buy. Kenapa? ADX dan stokastik saling kerjasama, menunjukkan bahwa mereka kuat untuk naik. Kita bisa ambil buy. Lalu, kapan kita keluar? Apakah saat plus DI ini turun? Kita lihat, justru tidak kita keluarnya bisa pada saat ADX bengkok. Ya, bengkok bawah. Ya, di situ kita keluar. Nah, di sini juga akhirnya apa? Sudah mulai dari yang tadinya stokastik naik terus ya, kemudian datar di atas garis 80, kemudian mulai ke bawah garis 80, mulai mau turun di bawah 80 ya. Di saat mau turun di bawah 80, ADX juga sudah melemah, bengkok ke bawah. Ya udah, kita udah keluar dari pasar itu. Seperti itu ya. Nah, jadi contohnya ini di mana pergerakan harga emas ya. Kalau berdasarkan daily dia sempat naik gitu ya. Kalau berdasarkan stokastik dia akan kembali turun. Ya. Nah, tapi ini ADX lemah ya, nggak menunjukkan apa-apa nih ADX. Ya, berarti ya bergantung pada stokastik ini. Ya, ini prediksinya bisa ke sini nih. Ke arah 1842, tapi mungkin bukan sampai hari ini gitu loh. Ya. Berarti harus dilihat time frame berikutnya. Nah, ini stokastik terlihat naik. Tapi ini ADX juga kayak benang kusut. Ya, ADX melemah. Ya jangan kita ambil posisi di sini. Berarti tunggu aja jam 9 nanti. Kalau jam 9 nggak jelas juga gold gitu, tetap jangan paksain untuk masuk. Ya. Kita lihat di H1. Tadi berdasarkan tren, berdasarkan H4, D1 nggak terlalu kelihatan ya. Kalau H1, nah ini trennya turun. Ya, tapi stokastik ini arah naik. Ya, ini tiap 1 jam ya. Naik ya sampai ke atas sini. Nanti tinggal kita lihat. Kalau H1 berikutnya jam 9, jam 10,
Kalau stokastiknya oke lah dia naik. ADX-nya ya, ini kan merah ini atau min DI kan tren turun. Kalau ADX-nya jam 9 nanti maupun jam 10 akhirnya bengkok ke bawah, berarti kan tren turunnya melemah, bisa berganti menjadi naik. Kalau itu terjadi, misalnya plus DI-nya akhirnya mulai mau ke atas, ya, dan stokastiknya naik, berarti kita tinggal ambil posisi buy, entah jam 9 atau jam 10. Tapi kalau nanti jam 9 atau jam 10, ini ADX masih tetap kayak begini nih, naik terus begini, ya nggak bengkok ke bawah, berarti tren turunnya masih kuat, ya. Nanti stokastiknya mungkin sampai 50 sini, terus kemudian balik lagi turun, ya berarti pergerakan goldnya akan turun. Jadi pokoknya yang paling penting adalah kita tunggu antara stokastik dan ADX saling mendukung, ya. Itu aja. Terima kasih Pak Lindu untuk materi yang sudah disampaikan malam hari ini. Karena durasi kita sudah cukup dan sesi tanya jawab juga sudah selesai waktunya, sudah hampir 1 jam kita adakan webinar pada malam hari ini. Jadi terima kasih untuk semua sobat traders yang sudah join pada webinar kali ini. Kita akan ketemu lagi di webinar selanjutnya pada tahun depan 2021. Nanti kita akan informasikan untuk tanggalnya. Kita akan mulai di minggu berapa untuk webinar pada tahun yang akan datang. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di kolom komentar, bagi sobat traders yang sudah join malam hari ini yang ingin bergabung di dalam Foreximpro Premium Signal bisa membuka akun di PT Java Global Futures. Ya, terima kasih untuk semua kehadiran sobat traders. Banyak juga yang sudah yang malam hari ini hadir tapi memang setia mengikuti webinar. Terima kasih untuk kehadirannya, dan bagi sobat traders yang baru pertama kali join webinar, kami juga mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Tidak lupa kami mengucapkan selamat merayakan Hari Natal bagi sobat traders yang akan merayakan nanti pada tanggal 25 Desember. Happy weekend, kita akan ketemu lagi di webinar sesi yang selanjutnya. Terima kasih, selamat malam Ibu Felixia, dan setiap sobat traders yang hadir pada malam hari ini, terima kasih untuk hadirannya. Selamat malam. Selamat malam. PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh.